mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Timur, demi warna Indonesia. Selamat malam pemirsa, senang sekali malam hari ini menuju Balai Kota Surabaya. Kalau biasanya kita menyebutnya menuju Pendopo, tapi malam hari ini karena kita akan melihat bagaimana kesiapan Kota Surabaya bakal pasangan calon yang akan bertarung di tanggal 9 Desember 2020, maka malam hari ini kita mengatakan menuju Balai Kota Surabaya. Dan mudah-mudahan para tim sukses dari kedua pasangan calon di Kota Surabaya ini nanti bisa berbagi, menjelaskan seperti apa program-program atau seperti apa langkah yang nantinya akan diberikan oleh pasangan calon yang nantinya akan menjadi pemimpin Kota Surabaya di periode mendatang. Tetapi sebelum saya mengenalkan para tim ses yang sudah hadir, di segmen pertama saya terkhusus akan berdiskusi, berkomunikasi dengan Bapak Surokim Abdussalam, peneliti senior dari SSC, sekaligus beliau adalah Dekan FISIP UTM. Selamat malam, Pak Rokim. Selamat malam, Sani. Selamat malam, Mas Seno, pemirsa GTV. Ya, salam sehat, salam sehat. Salam sehat selalu. Saya menyapa yang jauh terlebih dahulu, memang karena Pak Rokim ini melalui line Zoom. Sementara di studio di sini ada Bapak Miratul Mukminin, Ketua Tim Pemenangan Mahfud Mujioman atau yang lebih akrab disapa Gus Ami. Gus Ami, selamat malam. Malam. Apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Pemirsa semuanya CTV dimanapun berada. Dan tentunya juga juru bicara tim pemenangan dari Eri Armuji ada Mas Aryo Seno Bagaskoro. Mas Seno. Assalamualaikum, selamat malam. Merdeka, teman-teman semuanya. Arek Surabaya. Selamat malam. Baik, Cak Ocim, dari sisi pengamat peneliti membaca peta pilkada Surabaya dengan dua calon, ini bagaimana? Ya, sebagaimana yang sering saya katakan di media, ini pertarungan yang tidak biasa. Saya sebut sebagai pertarungan yang kompetitif, sebanding, dan pergerakan minute by minute, pergerakan cukup dinamis, dan kita semua tahu pemilih Surabaya juga amat kompleks dan heterogen. Tentu berbeda dengan pemilih yang ada di rural area. Pemilih di urban area ini menunjukkan tipikal yang agak sedikit unik, khususnya menyangkut pergerakan pemilih rasional. Dan itu yang membuat perilaku memilih masyarakat perkotaan kian sulit untuk diprediksi menurut saya, kian sulit untuk diamati karena dinamis sekali. Sehingga siapa saja paslon yang bisa mengambil ceruk di luar basis mereka, itu menurut saya akan menentukan, itu akan menjadi, karena posisinya head to head ini. Sekecil apapun suara itu akan memiliki makna dan berarti. Sehingga ya tergantung dari kerja keras kedua paslon, karena semua orang tahu bahwa yang bertanding ini levelnya berbeda-beda. Jadi kita semua tahu paslon Pak Mujioman, paslon Pak Mahfud Arifin Pak Mujioman, paslon Mas Eri dan Cak J ini ya saya bilang paslon yang sebanding. Masing-masing punya basis, baik yang tradisional maupun yang ceruk tambahan, dan ini lagi-lagi akan sangat ditentukan oleh kemampuan mereka mengambil tambahan-tambahan pemilih, terutama yang saya sebut tadi sebagai pemilih rasional perkotaan, yang ini termasuk pemilih yang bebal, pemilih yang sulit menjadi strong voters. Swingnya cukup tinggi, dan itu yang membuat kenapa angka 27% itu selalu menjadi angka sakti di Pilkada Surabaya.
Artinya dengan munculnya dua paslon sekarang ini, karena beberapa waktu lalu kan kita selalu bingung ya ketika ada satu paslon tapi belum ada penantangnya. Sekarang sudah muncul dua paslon, menurut Cak Ocim ini sudah sangat layak untuk ukuran kota Surabaya. Ya, sebenarnya kalau mau tensinya agak tidak terlalu panas, kita berharap 3 ya kemarin. Paling tidak paslon jalur perorangan itu ada yang lolos. Tapi apa mau dikata bahwa paslon jalur perorangan itu tidak ada yang bisa memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan, sehingga harus kita terima kemudian mengerucut pada 2 paslon melalui jalur partai politik. Tidak apa-apa, yang penting tidak calon tunggal, ya kan? Cuman ya karena biasanya tensi head to head itu selalu lebih hangat, selalu lebih tinggi, sehingga perlu kedewasaan semua pihak, baik tim ses, paslon maupun pendukung, untuk bisa menjaga supaya kemudian situasi tetap kondusif, bahwa persaingan sesungguhnya di kota Surabaya itu persaingan merebut hati pemilih. Voters yang saya sebut sebagai pemilih yang sulit tadi karena dia bisa berubah-ubah. Bahkan angka itu bisa H-1, itu kisarannya masih 10-15%. H-1, 10-15%. Sejauh ini. Baik. Iya. Baik, Cak Ocim. Sehingga swingnya itu masih cukup tinggi, sehingga kalau kemudian kita mau menganalisis kira-kira siapa yang kemudian bisa unggul, menurut saya ya paslon-paslon yang bisa mengambil ceruk tambahan di luar basis mereka. Oke, mengambil ceruk tambahan. Tapi memang kalau nggak panas tensinya katanya bukan politik. Politik kita harus panas katanya, Cak Ocim ya. Ya, karena hari ini saya katakan di media, kalau bisa panasnya di udara saja, tidak perlu harus di darat, karena sesungguhnya di darat kita sedang membangun solidaritas untuk penanganan COVID-19. Kita euforianya, kita ramainya di udara saja, dan di udara itu sesungguhnya adalah pertempuran ide-ide ya, pertempuran gagasan yang saya pikir itu menjadi ciri khas dari pemilih nasional Surabaya. Baik, Cak Ocim. Secara singkat mungkin Gus Amit melihat akhirnya muncul juga sebagai penantang begitu pasangan Eri dan Armuji. Melihatnya bagaimana? Karena selama ini kan kesannya masih tunggal nih sampai dengan detik-detik terakhir. Saya kira kami dari tim semuanya siapapun yang menjadi kompetitor adalah penting untuk pembelajaran demokrasi kita. Tentu dari pihak PDIP sudah mempertimbangkan banyak hal, dan kita pun juga mempertimbangkan banyak hal juga, bahwa siapapun yang akan dicalonkan ya kita siap dengan segala instrumen yang memang kita miliki. Tetapi yang penting poinnya adalah bahwa pilkada ini adalah pilkada yang sangat berbeda dengan pilkada-pilkada sebelumnya. Karena kita sedang mengalami suasana pandemi COVID, sehingga ini betul-betul harus memberikan pembelajaran bagaimana demokrasi ini berjalan dengan fair, dengan sehat, terutama adalah bagaimana seluruh masyarakat Surabaya bisa menjalankan demokrasi ini dengan enjoy, dengan senang. Jadi tidak ada rasa takut, tidak ada rasa kekhawatiran. Nah, ini tinggal memberikan edukasi kepada semuanya. Baik. Karena apa? Partisipasi pemilih ini yang kita harapkan. Partisipasi pemilih. Kalau dari Mas Heno sendiri, seperti apa nih dari pasangan Eri Armuji melihat pasangan yang udah lebih dulu ini bergerak di masyarakat kota Surabaya? Ya, kami dari Eri Armuji merasa bahwa pilkada kota Surabaya kali ini dikerjakan juga masalah pertanahan. Masalah pertanahan ini harus lebih transparan dan lebih dimudahkan, jangan berbelit-belit, terutama di tingkat kelurahan sampai ke BPS. Itu aja. Sebagai kota metropolis, sebagai kota dunia, saya melihat Surabaya ketinggalan dalam aspek pendataan. Pendataan? Ya, pendataan. Kota Surabaya hanya terlihat menjalankan fungsi administrasi secara konvensional. Jadi bertolak belakang sebagai kota metropolis. Baik pemirsa, 3 paling nggak yang sudah di-capture oleh warga yang boleh dikatakan mewakili warga kota ini terlebih dahulu. Ini gimana melihat 3 persoalan? Kemudian juga masalah digitalisasi, masalah pelayanan publik
yang masih tertinggal. Nah, ini semua adalah PR yang ini harus menjadikan Surabaya naik kelas. Nah, kondisi-kondisi objektif inilah yang memberikan inspirasi, obsesi besar dari calon kami Pak Mahfud Arifin dan Pak Mujiaman bahwa disparitas ini harus hilang. Gap antara stakeholder dengan masyarakat ini juga harus tidak ada. Kemiskinan harus berubah menjadi perubahan, ketidakadilan ini harus berubah menjadi pemerataan. Nah, di sini yang harus kita lakukan terus-menerus. Kenapa? Karena untuk menjadi sebuah kota yang aspek persoalannya besar, ini butuh potensi kekuatan yang luar biasa. Kapasitas kemampuan fiskal Surabaya ini sangat besar, 10,3 triliun. Artinya sebetulnya ruang-ruang yang tadi ada keluhan dari masyarakat itu bisa terasali. Transportasi misalnya, tadi kan disampaikan ada Surabaya Smart City. Bagi kami sebetulnya Surabaya Smart City itu sudah menjadi sebuah keniscayaan, keharusan. Ada apa tidak ada apel wali ini tetap berjalan. Maka bagi kita sebenarnya yang terpenting tidak sebatas hanya Surabaya Smart City, tetapi adalah Smart Sustainable City. Jadi adalah kota cerdas yang berkelanjutan. Ada satu kesinambungan, connecting antar daerah, karena Surabaya ini nggak bisa berdiri sendiri. Artinya secara spesifik nantinya akan membangun dalam tanda kutip lift itu tadi berarti? Ya, lift supaya itu tidak hanya kan ini ibarat. Jadi misalnya, ibaratnya kita begini, kita ini mau ke Jakarta, pilihannya ada banyak. Kita mau naik kereta oke, mau naik mobil juga oke, mau naik pesawat juga oke. Nah, Surabaya kemampuan untuk mencapai tujuan ke Jakarta misalnya, bisa naik pesawat. Jadi tidak harus naik mobil. Kenapa? Karena kemampuan fiskal kita cukup. Seperti tadi ada transportasi. Ini banyak sebenarnya bisa dilakukan. Banyak yang bisa diperbaiki. Termasuk dari digitalisasi tadi kan ada kelambatan. Nah, ini bisa dilakukan. Nah, karena itu yang penting ada kesenambungan, connecting. Jadi Surabaya tidak bisa sendirian. Tidak sebatas connecting, tapi juga supporting. Karena Surabaya bukan hanya untuk Surabaya. Surabaya juga untuk Jawa Timur, Surabaya juga untuk Indonesia. Nah, sekarang kita lihat sehari-hari kebutuhan kita. Beras kita itu dari mana? Kalau kita butuh daging dari mana? Butuh ayam dari mana? Kan tidak hanya dari Surabaya. Nah, disinilah perlu ada satu kolaborasi yang tidak bisa sendirian. Supporting itu harus ada. Dan ini masuk di dalam connecting transportasi itu. Kemacetan itu hanya salah satu aspek. Tetapi banyak misalnya orang dari bandara akan kemana, ke Gresik. Nah, ini bagaimana membuat transportasi massal, transportasi umum yang ini bisa memberikan keleluasaan kepada warga. Karena apa? Memang ruas jalan, perkembangan ruas jalan di Surabaya ini tidak seimbang dengan ruas pertumbuhan kendaraan bermotor, baik roda 2 ataupun roda 4. Ini sudah masuk pada tensi sangat padat, sehingga ini harus ada penyelesaian yang selalu berkesinambungan dan sistematis terukur. Tidak bisa hanya sepotong-sepotong. Baik, saya hold dulu di situ, mungkin masih ada beberapa lagi yang ingin disampaikan, tapi saya harus ke Mas Eno. Mas Eno, kalau dari sisi juru bicara tim pemenangan Eri Armuji? Ya, saya kira bahwa apa yang ditampilkan oleh masyarakat tadi di TV menunjukkan bahwa kualitas demokrasi di kota kita selama 20 tahun terakhir kita mengecap demokrasi sudah berjalan dengan baik. Masyarakat yang mampu memberikan kritik, memberikan masukan yang objektif terhadap pemerintahnya atau harapan terhadap kota ke depan, membuktikan bahwa ada proses pendidikan yang komprehensif di situ, membuat kita semua bisa ikut terlibat dalam proses pembangunan kota. Itulah corak utama yang berusaha untuk diperjuangkan oleh pasangan kami, Mas Eri dan Cak Ji, untuk membangun kota Surabaya ke depan. Narasi utama yang kami tekankan adalah gotong royong. Kami tidak ingin ada satupun masyarakat kota Surabaya yang sampai ketinggalan pesawat saat kami berusaha membangun kota ini ke depan dengan lebih baik. Dalam arti bagaimana? Selama ini kota Surabaya di bawah kepemimpinan Bu Risma sudah berusaha mencoba mencapai pembangunan-pembangunan secara lebih modern. Saya secara pribadi punya pengalaman, kalau masalah ngurus tanah, melalui online semuanya bisa diselesaikan dengan cepat. Saya nguruskan tanah, bayar pajak milik kakek nenek saya, dalam waktu 1-2 hari semuanya selesai. SPPT segala macam bisa langsung diakses melalui online. Dan ini merupakan suatu memang keniscayaan zaman dan sangat memudahkan bagi masyarakat semua di kota Surabaya, terutama di situasi pandemi seperti ini. Masalah transportasi massal misalnya, pemerintah kota Surabaya sudah berusaha untuk memberikan layanan-layanan alternatif dalam mengurai kemacetan. Salah satunya yang menjadi sangat populer di kalangan kawan-kawan muda adalah Surabaya Bus. Bayarnya memang pakai plastik, kemudian ada cara-cara kreatif di sana untuk ikut serta membangun kota. Tapi itulah aspek yang kami berusaha tampilkan, dan itu ada
peran atau kerja atau pemikiran Mas Eri Cahyadi sebagai birokrat di Surabaya di bawah kepemimpinan Bu Risma. Bagaimanapun visi dari pasangan Mas Eri dan Cak Armuji adalah gotong royong menuju kota Surabaya, kota dunia yang maju, humanis dan berkelanjutan. Jadi secara utuh kami berusaha untuk membangun kota tidak hanya untuk masa ini, tapi juga untuk mempersiapkan suara-suara masa depan. Apapun yang kami perjuangkan, tujuan dan orientasinya adalah untuk masa depan bersama seluruh rakyat tanpa ada ditinggalkan melalui gotong royong. Oke, saya masih punya waktu 3 menit untuk segmen ini. Cak Ocim, nanti kita ngobrol di segmen berikutnya. Tapi saya mau lebih spesifik, katakanlah kalau kita mau bicara transportasi. Kalau dari pasangan Eri Armuji, apa secara real yang dilakukan supaya transportasi ini bisa terpecahkan, katakanlah kemacetan atau mungkin memang ada yang tidak tersambung di sana? Ya, tentu pertama kalau kami berkaca dari apa yang sudah dikerjakan oleh Mas Eri misalkan selama ini, saya sudah sampaikan tadi tentang ketersediaan Surabaya Bis. Ke depan tentu akan ada perkembangan transportasi lainnya. Kami menyadari bahwa Surabaya itu kota yang sangat penting, strategis di Indonesia. Maka transportasi harus lancar, transportasi harus bisa mengkoneksikan antara masyarakat di ujung ke ujung. Maka akan ada komunikasi yang kami lakukan tentunya dengan seluruh pemangku kepentingan. Visi kami bukan Surabaya itu hanya sebagai kota yang penting di Indonesia saja, tapi di dunia. Gitu. Jadi tidak hanya di Indonesia, Jawa Timur, tapi menjadi bagian dari beri sumbangsih penting bagi dunia. Jadi sudah pasti masalah skema transportasi akan menjadi salah satu prioritas utama bagi pengembangan Surabaya ke depan oleh Mas Eri dan Cak Armuji. Oke, kalau dari Gus Ami, dari timnya Pak Mahfud dan juga Pak Mujaman? Jadi transportasi ini adalah sangat vital karena ini adalah roda perekonomian yang mendasar di semua segmen kehidupan masyarakat. Perekonomian apa saja, mulai dari pedagang, pegawai, semuanya itu harus menggerakkan roda perekonomian. Nah, saya bilang tadi bahwa Surabaya bukan hanya untuk Surabaya. Artinya apa? Persoalan tidak bisa hanya ditangani oleh Surabaya saja. Ini harus berkolaborasi. Memang couplingnya Surabaya ini tadi yang Bu Risma sudah bikin Surabaya Bis, ya. Tetapi ini kan kita juga melihat faktanya bahwa ini tidak dilengkapi dengan infrastruktur yang komprehensif, sehingga apa? Orang juga tidak bisa menggunakan secara maksimal. Padahal tingkat kebutuhan sangat luar biasa. Nah, karena itu kita tidak cukup hanya membuat bis yang hanya sekian. Ada kita kolaborasi dengan pemerintah provinsi. Karena apa? Surabaya ini kan menjadi pintu masuk gerbang Kertasusila. Ini harus ada pembagian coupling supaya apa? Ini bisa menjadi penggerak perekonomian bagi seluruhnya. Nah, maka bagi kami, calon kami Pak Mahfud Arifin dan Pak Mujiaman, demokrasi penting. Demokrasi menjadi sebuah pintu untuk menggerakkan semua aspirasi masyarakat. Tetapi demokrasi yang sehat adalah dalam kapasitas beliau sebagai calon untuk menjadikan Surabaya ini maju kotane, makmur warganya. Jadi tidak hanya kotanya yang maju, tetapi juga harus membawa kemakmuran kepada warganya. Dan kemakmuran inilah yang di-backup salah satunya dari persoalan transportasi. Karena transportasi yang macet, coba kita hitung coba, kelambatan transportasi akan banyak mengakibatkan roda perekonomian terhenti. Oke, baik Gus Ami, kita hold dulu sebentar karena saya harus jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, kami masih akan kembali untuk Anda membahas nanti lebih khusus lagi terkait dengan kiat kampanye di tengah pandemi. Saat lagi. Apa urgensinya kita harus segera bermigrasi dari TV analog menuju TV digital? Langsung saja. Ingin Anda, pemirsa yang ada di rumah, itu menikmati layanan siaran yang berkualitas. TV digital harus dilengkapi dengan perangkat baru yang dinamakan set-top box. Digital kita bisa menampung lebih banyak lagi konten kreator Mbak Karin yang ingin eksis dan berkarya di pertelevisian kita. Juga menimbulkan adanya lapangan pekerjaan yang lebih luas lagi. Ini luas, penting loh, apalagi saat pandemi begitu ya. Halo selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Jawa Timur masih mengalami penambahan signifikan kasus positif COVID-19. Pemkot Surabaya mendapatkan alat kren pengantar jenazah buatan Institut Teknologi Telkom Surabaya. Dalam kunjungannya kali ini, Gubernur Jawa Timur melihat lumbung pangan yang berfungsi untuk memasok makanan saat PSBB. Mereka merasa terbantu karena selain gratis, mereka juga bisa mengetahui kondisi mereka. Apakah terpapar virus corona atau tidak.
Ya pemirsa, di segmen sebelumnya tadi kita sudah mendengarkan bagaimana langkah-langkah yang nantinya akan diberikan kepada para bakal pasangan calon untuk ketika nanti mereka terpilih, khususnya dalam beberapa persoalan yang sudah disebutkan warga, transportasi, pertanahan, dan juga terkait dengan pendataan. Sebelum kita melihat lagi suara warga terkait dengan bagaimana kampanye di masa pandemi, bagaimana harapan warga, saya boleh sebentar ke Cak Ocim. Cak Ocim tadi melihat segmen sebelumnya, bagaimana pendapat Cak Ocim? Ya, itu menunjukkan betapa dinamisnya ya masyarakat kota yang tadi sebagaimana disampaikan oleh para narasumber. Pengetahuan politik warga kota itu sebenarnya karena terlatih dari waktu ke waktu, terpaan informasinya cukup banyak, sehingga kemudian preferensi mereka itu juga lama-lama terbentuk untuk menjadi pemilih yang tidak hanya istilahnya orang Surabaya anekdotik, tapi sudah punya pertimbangan-pertimbangan tertentu. Dan ini yang membuat kemudian menjadi tantangan bagi paslon untuk kemudian bisa meyakinkan, karena sesungguhnya mereka itu sudah punya preferensi. Tinggal siapa yang bisa mereinforce ya tadi itu, penguatan atas swingnya tadi itu. Nah, dialah yang kemungkinan akan mendapat limpahan suara itu. Jadi sesungguhnya kampanye itu, kalau menurut pendapat saya dalam konteks pertumbuhan pemilih perkotaan urban yang menuju rasional, itu hanya penguat saja, penguat. Karena itu penting untuk kemudian paslon itu bisa memberikan apa tadi yang kita sebut, tidak hanya menggambarkan apa yang kekinian, tapi juga bisa menggambarkan apa yang dibutuhkan oleh Surabaya masa depan. Jadi sehingga ada koneksinya tadi yang disampaikan Gus Ami. Kekinian dan masa depan itu akan menjadi sesuatu yang penting untuk preferensi pemilih Surabaya. Baik, Cak Ocim, kita coba dengarkan kembali pemirsa, para narasumber, bagaimana suara dari masyarakat Kota Surabaya terkait dengan harapannya di Pilkada di tengah pandemi ini. Harapan dari masyarakat saya sendiri itu intinya kota ini lebih baik lagi dan menata semua yang ada di wilayah Surabaya ini. Apa yang kurang nanti semoga untuk wali kota ini bisa menata untuk seluruhnya, termasuk untuk SDM yang ada di Surabaya ini. Ya intinya dari manusia sendiri untuk kepedulian untuk masyarakat tentang pandemi ini, kan sekarang ini kan masih banyak yang anak-anak muda yang berkerumun itu sebaiknya hindari, karena kota ini juga ingin selesai dari COVID-19. Ya, harapan lebih baik ini pastinya menjadi harapan bersama, tapi yang menarik adalah ketika tadi seorang warga kemudian menyebutkan terkait dengan persoalan pandemi, berkerumun karena kampanye, mau tidak mau ini pastinya susah kita untuk tidak bertatap muka. Ini saya mungkin awali dari Mas Seno dulu terlebih. Gimana kampanye di tengah pandemi ini? Ya tentu kami semua harus berusaha untuk merangkul antusiasme warga dalam menghadapi pesta politik. Bagaimanapun kita tahu sendiri masyarakat Surabaya sangat antusias untuk bisa tahu tentang para calon, dan kemudian bagaimana para calon ini bisa ditanya-tanyai lah, diinterogasi oleh masyarakat Surabaya ini kira-kira ke depan mau bagaimana. Nah, dengan tatap muka memang itu bisa tersalurkan dengan lebih baik. Namun tentu kami harus sangat mempertimbangkan seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa yang menjadi tujuan dari kami, tim kami, Eri Armuji, adalah bagaimana kita tidak hanya fokus pada pemenangan, tapi yang menjadi garis bawah adalah bagaimana seluruh rakyat Surabaya itu selamat dari pandemi COVID ini. Dan itu berusaha kami lakukan terus-menerus. Sekarang tim yang kedua, kami menyadari bukan lagi hanya keinginan, tetapi kebutuhan. Sama seperti ketika orang mau pakai naik kendaraan pun kebutuhan harus pakai SIM. Nah, inilah yang harus menjadi edukasi kita. Dan ini setiap saat selalu kita sampaikan kepada tim teknis di lapangan, protokol kesehatan betul-betul ditepati. Tetapi sesungguhnya di luar COVID pun, kita sebelumnya juga sudah melakukan edukasi-edukasi bagaimana kita melakukan kampanye ini bukan hanya di darat tapi juga di udara, dengan pembelajaran demokrasi yang lebih baik, yang lebih sehat. Kita tahu pada waktu Pilwali yang sebelumnya, partisipasi pemilih itu masih di bawah 60%. Dan di antara yang tidak memilih itu, dari generasi Mas Panjenengan, Mas Sugani kan kurang lebih cukup besar. Kenapa? Karena milenial dan pengusaha yang paling tidak memberikan hak pilihnya. Nah,
Dengan adanya suasana pandemi ini kita harapkan ini juga justru tidak berkurang tapi lebih meningkat partisipasi pemilih ini. Kenapa? Karena pilihan 5 menit yang hanya di TPS itu akan membawa dampak yang besar kepada perubahan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita ingin merubah image kepada masyarakat bahwa pandemi ini kan memang sebuah bencana non alam yang harus kita hadapi dan kita selesaikan bersama. Yang kesempitan ini harus menjadi sebuah kesempatan. Kita tahu bahwa suasana pandemi ini akan kemarin banyak sekali berpengaruh kepada kehidupan perekonomian masyarakat. Nah, kita akan memberikan edukasi bagaimana ini menjadi sebuah kesempatan berusaha sehingga perekonomian tetap pulih, perekonomian tetap berjalan. Akhirnya orang bisa menikmati bahwa di dalam pilkada ini tidak ada yang berubah. Oke, tapi kalau boleh kita sedikit flashback karena memang ini kemarin menjadi perbincangan yang cukup hangat terkait dengan pendaftaran dengan kerumunan dari kedua pasangan calon yang mendaftar ke KPU. Ini bagaimana supaya kerumunan-kerumunan itu tidak terjadi lagi di masa kampanye sampai dengan nanti di tanggal 9 Desember. Gus Ami dulu baru ke Mas Seno. Saya kira kita akan mentaati semua aturan yang diberikan oleh KPU. KPU sudah punya standar protap dan kita akan mentaati. Misalnya ada kampanye yang terbuka, yang ini harus dihadiri sekian orang, kita akan taati. Dari situ kita juga akan memberikan pemahaman kepada pendukung kita, terutama kami ada 8 partai pengusung yang ini mempunyai fanatisme dan keyakinan yang sangat besar kepada calon kami, sehingga kami harus meyakinkan bahwa teman-teman ini harus menjaga betul. Kadang-kadang tidak kita minta mereka tuh datang sendiri. Ini karena responsif dari mereka dan di sini kita akan selalu konsolidasi kepada internal kita, kepada pimpinan-pimpinan partai koalisi pengusung. Kita betul-betul taati peraturan KPU itu, jangan sampai ada pelanggaran. Karena apa? Pandemi ini bukan hanya masalah calon, tetapi adalah masalah seluruh masyarakat ini. Baik, Gus Ami. Mas Ano? Ya, di PDI Perjuangan sebagai partai pengusung, kami diajarkan secara ideologis untuk mengusung platform ASI, saling menjaga antara Anda dan saya. Secara berkelanjutan, kami diminta untuk terus-menerus menjaga lingkungan, memastikan bahwa tidak ada kerusakan berkelanjutan, dan itu menjadi tanggung jawab kami semua. Di situ sekarang kita menghadapi situasi suasana pandemi, di mana yang kami hadapi di sini semua kita hadapi bersama-sama adalah situasi krisis bencana non alam. Kami diajarkan untuk seperti itu di awal, sehingga sekarang pun kami akan membuktikan itu terus-menerus. Dengan cara bagaimana? Kami akan terus mengupayakan perjuangan ini tidak hanya perjuangan masalah pragmatis saja, tapi ini juga perjuangan ideologis. Dalam arti bagaimana perjuangan ideologis? Kita harus memastikan bahwa Surabaya tetap menjadi kota yang sehat, kota yang memikirkan tentang keberlangsungan lingkungan, kota yang tetap memikirkan keselamatan banyak orang, semua makhluk akan terselamatkan, dan kami akan upayakan itu melalui apapun yang nanti kita akan kerjakan di masa-masa kampanye. Sosialisasi secara menyeluruh, edukasi kesehatan, penggunaan protokol kesehatan, bahkan kalau perlu tambah face shield, tambah kalung segala macam yang semuanya untuk penjagaan bagi para calon dan para kader pengusung, semuanya akan kami sosialisasikan secara masif. Kawan-kawan muda, relawan di tim Mas Eri dan Cak Armuji, selama beberapa bulan sebelum pilkada ini pun sudah rutin turun ke masyarakat untuk melakukan sosialisasi kesehatan. Baik, tradisi itu akan kami teruskan. Baik. Komitmen dari masing-masing tim sukses atau tim pemenangan, saya ke Cak Ocim singkat saja. Cak Ocim, bagaimana melihat kampanye di masa pandemi? Mungkin tidak kita lebih banyak nanti banyak di udara begitu, atau ya ini juga nanti mau tidak mau akan pengaruh terhadap jumlah pemilih. Ini pemilu yang tidak biasa dan ada habit, ada kebiasaan yang juga perlu diubah dan itu tidak mudah seperti membalikan tangan, ya kan? Karena harus ada proses edukasi dan juga keyakinan. Tidak mudah mengubah antusiasme, fanatisme, bahkan mungkin heroisme dan yang lain-lain di darat itu pindah ke udara itu tidak mudah. Apalagi kalau kaitannya sama kepentingan insentif elektoral tadi. Tapi saya sampaikan berkali-kali, ini momentum kita bersama untuk membuat legacy pemilu yang mungkin dalam konteks sedikit akan bisa merugikan insentif elektoral karena ada perubahan tadi, tetapi dari sisi safety, security, ini jauh akan lebih punya manfaat, tidak hanya bagi pemilih, tapi juga bagi kepentingan kita mendorong politik kita lebih lebih rasional ke depan. Dan karena itu saya setuju dan ingin memberikan
penguatan pada semua pihak untuk tidak hanya sekedar teriming-iming oleh urusan insentif elektoral, tapi juga di sana ada edukasi publik tadi yang paling penting, bahwa tidak lagi menempatkan insentif elektoral dalam kepentingan utama, tetapi juga membantu pemerintah, membantu negara untuk kemudian bisa membuat pemilu ini aman, pemilu ini menjadi legacy pemilu yang tidak menambah klaster baru. Walaupun itu faktanya memang agak sulit. Dan pilihan untuk meramaikan itu di udara, bahasa saya itu menjadi pilihan yang sangat ya, menurut saya masuk akal ya untuk kemudian dilakukan oleh semua pihak melihat security and safety yang menghimpit dalam kepentingan politik praktis tadi. Baik. Jadi ya sudah waktunya kita kemudian sekarang mendorong agar lebih banyak pertemuan-pertemuan itu dilakukan melalui udara. Ketika kemudian jumlahnya kurang dari 50, jumlahnya ingin menjangkau di atas 50 orang, saya kira kita harus berlatih untuk mendorong habit, mendorong perilaku masyarakat untuk kita geser ke online karena itu jauh lebih aman dan sehat menurut saya. Baik, Cak Ocim, tantangan bersama, tapi mau tidak mau kesehatan harus lebih diutamakan. Kita jeda dulu sebentar pemirsa, kami masih akan kembali untuk Anda menuju Balai Kota Surabaya. Lagi scroll galeri handphone, tiba-tiba kangen banget sama adik sepupu aku yang super gemesin. Dan aku mutusin untuk sampein rindu ke dia dengan sesuatu yang pakai coklat gila. Dan semoga dia bisa dapetin iPhone 11 ya. Sampaikan rindu dengan coklat Dilan dan raih iPhone 11 untuk orang tersayang. Corona, kok apa-apa mosok waktu sithik didarani corona. Harusnya kita itu juga dikasih solusi, Pak. Jangan kita yang cari solusi sendiri. Corona, ya apa? Kapan marine ya? Tolong kok ya. Virus corona menika pancen dadosaken kahanan ingkang kawitane normal dados boten normal. Damel para dulur sanak kadang sing umure durung jangkep 17 tahun, ora usah nonton ya. Anda kembali bersama kami pemirsa menuju pendopo dan khusus untuk hari ini menuju Balai Kota Surabaya karena kita membahas terkait dengan pasangan calon untuk Kota Surabaya. Ada dua, ada Mahfud Mujiaman dan juga ada Eri Armuji. Dan kita akan lihat dulu kembali bagaimana suara masyarakat terhadap seperti apa sih sosok pemimpin yang diharapkan oleh masyarakat di periode yang berikutnya. Jadi Wali Kota Surabaya, kami selaku warga berharap agar Surabaya ini tetap berkembang, tetap maju seperti saat ini, seperti apa yang sudah dibangun oleh Bu Risma. Kemudian tidak terjadi kemunduran-kemunduran. Jadi apa yang sudah maju ini tetap bisa dipertahankan oleh Wali Kota yang baru. Saya sebagai warga Surabaya sangat berharap banyak pada Wali Kota baru. Yang pertama meneruskan apa yang sudah baik. Pertama pelayanan yang ketiga juga masalah yang stabilitas ini harusnya menjadi standar. Iya, Bu Risma sebagai wali kota yang memimpin kota Surabaya saat ini telah memberikan benchmark. Jadi beberapa kali saya bersama Cak Ocim juga ngobrol bahwa bagaimana patokan yang sudah diberikan Bu Risma sangat-sangat tinggi dan ini menjadi tantangan untuk siapa penerus dari Bu Risma di periode yang berikutnya. Ada dua pasangan calon yang sudah maju di sini, tinggal menunggu nanti bagaimana keputusan KPU. Tapi kalau dari Gus Ami, tim pemenangan Mahfud Mujiaman, bagaimana menjawab sebuah patokan yang sangat tinggi yang sudah dibangun oleh wali kota sebelumnya? Mampu tidak? Bagaimana kemudian pasangan ini meyakinkan masyarakat? Jadi di slogan kami ada, ini Biyen Risma saiki MA kan begitu. Nah, artinya
Pak Mahfud Arifin dan Pak Mujiaman juga mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Bu Risma dengan keindahan yang sudah dibuat. Tapi seperti saya bilang tadi bahwa Surabaya harus naik kelas, tidak bisa hanya berada di sini. Melanjutkan itu dalam arti kita harus naik kelas, bukan melanjutkan di kelas yang sama. Saya ambil contoh begini, tentang pelayanan kesehatan. Nah, pelayanan kesehatan kita tahu bahwa memang Surabaya ini IPM-nya sudah sangat tinggi, ada di 82,22, ini sudah melampaui Jawa Timur, melampaui nasional. Tetapi IPKM-nya, standar pelayanan kesehatan masyarakatnya di Jawa Timur ini masih ranking ke-19, di nasional di 108. Ini artinya apa? Bahwa kebutuhan hajat dasar tentang kesehatan ini kan juga amanat undang-undang yang negara itu harus hadir. Nah, kita tahu kesehatan terutama di suasana pandemi saat ini, bagaimana efektivitas, responsivitas terhadap persoalan masyarakat tentang kesehatan ini. Nah, ini yang saya maksud harus naik kelas. Misalnya dari efektivitas dan peningkatan pelayanan puskesmas yang ada di Surabaya. Dari 63 puskesmas yang ada, baru 21 yang memiliki rawat inap. Surabaya baru memiliki 2 rumah sakit yang tipe B, yang ini sangat tidak balance dengan jumlah penduduk di dalam pelayanan kesehatan. Diamatkan undang-undang perintah kepada kepala daerah. Karena itu bagi kami meningkatkan ini adalah harus naik kelas. Nah, karena kenapa? Karena dan prestasi yang dicapai Bu Risma juga tidak main-main. Secara IPM kita dari tahun 2015 ke 2020 mengalami peningkatan luar biasa dari 79,47 jadi 82,22. Tingkat pengangguran terbuka kita dari 7,01 turun ke 5,87. Artinya di sini ada perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan oleh Bu Risma selama masa kepemimpinannya di Kota Surabaya, dan ini tidak bisa kita pungkiri. Secara pendidikan, kalau saya ini dulu barusan lulus dari pelajar SMA ya Mbak Agnes, jadi saya tahu betul apa yang dilakukan Bu Risma bagi kawan-kawan SMP, SD, SMA semuanya, bagi kawan-kawan negeri maupun swasta. Teman-teman saya di sekolah itu bagaimanapun mereka semuanya tahu betul saat Bu Risma berhasil menggratiskan pendidikan di Kota Surabaya bagi sekolah negeri. Dan bahkan komitmen itu tidak hanya berhenti setelah ada Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Secara berkelanjutan, Bu Risma juga berupaya untuk terus mendorong pendidikan berkualitas bagi kawan-kawan melalui kehadiran balai matematika, rumah bahasa, dan lain sebagainya, yang semuanya bisa diakses secara gratis oleh siapapun anak-anak Surabaya. Yang kedua, banyak kawan-kawan saya yang telah menerima bantuan beasiswa dari Bu Risma pada waktu memimpin, sewaktu masuk ke perguruan tinggi, di perguruan tinggi swasta maupun negeri, mendapatkan beasiswa secara penuh yang ditanggung oleh pemerintah Kota Surabaya. Saya kira ini komitmen yang luar biasa. Dan saat saya berusaha membangun dialog dengan Mas Eri Cahyadi beberapa hari yang lalu, berkaitan dengan bagaimana ke depan beliau akan memimpin Kota Surabaya, saya menitipkan satu aspirasi dari kawan-kawan semuanya mengenai bagaimana pendidikan kita akan terus dikelola dengan seperti itu. Dan Mas Eri menyanggupi dengan komitmen bahwa pendidikan kawan-kawan di SMA, SMK akan tetap dibantu oleh pemerintah kota bagi siapapun yang tidak mampu di Kota Surabaya, akan dibiayai oleh Pemkot nanti apabila Mas Eri terpilih sebagai wali kota meneruskan kebaikan Bu Risma selama ini. Sehingga kami percaya hal seperti ini akan bisa membangkitkan semangat bagi kawan-kawan semua. Secara ekonomi juga Mas Eri telah membuat MOU sejak tahun 2019 sebagai kepala Bapepko dulu, beliau membuat MOU dengan hotel-hotel di Kota Surabaya. 40% pegawai di hotel-hotel di Kota Surabaya harus merupakan warga Surabaya. Bagaimanapun prioritas itu ditunjukkan keberpihakan bagi masyarakat Kota Surabaya, terutama mereka yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Kedua, bagi produk-produk UMKM harus diakomodir. Sandal, kemudian sabun, sampo, dan lain sebagainya masuk ke hotel-hotel tersebut. Jadi keberpihakan itu nyata. Tidak hanya kami tampilkan sekarang pada saat pilkada, tapi siapapun yang terlibat dalam tim pemenangan Mas Eri, terutama Mas Eri dan Cak Armuji juga selama ini telah bergotong royong untuk kebaikan, meneruskan kebaikan Bu Risma. Baik, kedua tim dari pasangan calon, Cak Ocim ini sudah sama-sama punya komitmen berjanji untuk tidak membawa Surabaya turun, tapi harus membawa Surabaya naik. Meskipun memang tantangannya berat karena benchmark dari Bu Risma ini sudah sangat-sangat tinggi. Gimana Cak Ocim melihatnya? Yang satu meneruskan, yang satunya mau melakukan perubahan, ini gimana melihat Cak Ocim? Ya, faktor Bu Risma memang menjadi pemberat
semuanya, karena sebelum pandemi itu kinerjanya di atas 82%, angkanya masih di atas 70. Dan ini menjadi tantangan ya bagi semua kandidat itu, paling tidak itu bisa istilahnya itu menyamai, bahkan mungkin bisa melebihi, dan itu tentu menjadi beban bagi semua kandidat. Tapi itu menurut saya positif, karena beban itu beban baik, ya, beban yang bisa dijadikan sebagai istilahnya legasi baru untuk kota Surabaya. Dan sekali lagi kita harus ingat bahwa Surabaya ini sangat heterogen, sangat kompleks. Bahkan kalau kita melihat hasil pileg yang kemarin, kadang-kadang membuat kita kaget betapa banyak suara-suara yang akan menjadi penentu nanti itu. Jadi seperti pileg kemarin kita itu bisa kaget ya, di sana ada perolehan PS 4 kursi, di sana ada Nasdem 3 kursi, yang mungkin kalau bisa kita tracking dari data-data Surabaya itu termasuk yang mungkin tidak sah, dan itu ada di Surabaya. Dan karena itu saya selalu mengatakan pada semua paslon untuk ekstra keras, untuk ekstra usahanya dilipat gandakan. 2,5 bulan menurut saya waktu yang cukup singkat, dan ketika kemudian banyak physical distancing itu tidak mudah ya bagi semua untuk kontestasi kuat untuk bisa meyakinkan 2,1 juta pemilih Surabaya. Dan kalaupun toh kita berharap mungkin di atas 50%, berarti ada 1,2 juta suara yang diperebutkan secara head to head oleh kedua paslon. Jadi ini butuh kreativitas, butuh inovasi, dan cara yang tidak biasa. Baik, Cak Ajim. Betul-betul tidak biasa. Ya. Baik, mungkin nanti di segmen berikutnya sebagai segmen terakhir, Cak Ajim, mungkin sinyalnya mudah-mudahan bisa lebih bagus, karena nanti kita akan masuk dalam tahap kesimpulan. Sebagaimana disampaikan Cak Ajim, keduanya harus tetap ekstra kerja keras untuk bisa merebut hati masyarakat kota Surabaya. 2,5 bulan kurang lebih waktu yang dimiliki sampai dengan 9 Desember 2020. Sesaat lagi kami masih akan kembali untuk Anda. Di acara kesayangan kita, apalagi kalau bukan acara Inspirasi Sehat. Untuk berbagi informasi seputar dunia kesehatan, dan saya akan perkenalkan sebuah alat bantu penunjang kesehatan. Oksigen ini manfaatnya banyak sekali untuk tubuh kita. Saksikan Oksigen Smart Shop setiap harinya hanya di JTV. Pojok Pitu kembali hadir menyapa Anda. Ratusan ibu hamil ini antri menunggu diambil sampel untuk dilakukan swab. Pengelola KBS menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat. Dalam perda tersebut memberikan kewenangan kepada Satpol PP, TNI, dan Polri untuk melakukan penertiban. 13 pasien COVID-19 diperbolehkan pulang. Kita harap semuanya tutup, kosong, karena tidak ada jemaah haji dan tidak ada jemaah umroh. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama dengan kami. Saya mungkin hanya punya waktu 7 menit untuk masuk di segmen ini. Dalam kesimpulan, saya langsung saja ke masing-masing tim dari kedua bakal pasangan calon yang nantinya akan diputuskan oleh KPU sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya. Saya awali dari Gus Ami. Ini bagaimana kemudian bisa merebut suara hati masyarakat di masa yang hanya 2,5 bulan ini? Baik, jadi setiap kepala daerah pasti menginginkan ada suatu perubahan. Itu yang paling pokok. Nah, Pak Mahfud Arifin itu ingin memastikan bahwa perubahan itu adalah menyangkut kesejahteraan masyarakat. Sebagai instrumennya adalah APBD. Pak Mahfud ingin pastikan bahwa fungsi APBD betul-betul untuk kesejahteraan rakyat, baik di dalam alokasi, distribusi, ataupun stabilisasinya. Sehingga kita tidak lagi nanti menjumpai di jantung kota itu ada
pemukiman-pemukiman yang tidak layak huni, yang jaraknya kurang dari 100 meter. Ada banyak pemukiman yang belum mempunyai jamban. Ini adalah kebutuhan hadat orang banyak. Yang kedua juga masalah transaksi yang ada di pasar-pasar tradisional. Pasar adalah bagian dari roda perekonomian rakyat, apalagi di suasana pandemi seperti ini. Beliau selama ini turun langsung ke rumah-rumah yang tidak layak huni, juga ke pasar-pasar tradisional yang semuanya, hampir semuanya itu memiliki manajemen yang tidak sehat, lingkungan yang tidak nyaman. Beliau ingin pastikan kepada masyarakat bahwa pada saat nanti beliau insya Allah terpilih menjadi wali kota, maka itu semua akan hilang. Itu semua akan menjadi berubah yang lebih baik. Maka jargon beliau adalah menjadikan Surabaya lebih maju, nyaman, dan berkeadilan. Artinya apa? Maju kotane, tetapi nyaman dan berkeadilan bagi warganya. Karena apa? Maju kotanya saja, tetapi tidak diikuti dengan kenyamanan bagi warganya, maka ini ada cita-cita yang tidak tepat. Nah, oleh karena itu, beliau pastikan dalam waktu yang singkat ini, tim dengan segala instrumen pemenangan, mulai 8 partai pengusung, segenap relawan, komunitas jaringan, kita akan lakukan pendekatan, meyakinkan kepada warga bahwa pilihan masyarakat tidak salah untuk memilih Pak Mahfud Arifin, karena beliau punya cita-cita besar, punya obsesi besar untuk merubah, membawa Surabaya ini naik kelas. Tidak lagi hanya di level S1 istilahnya, ini harus ke S2. Supaya apa? Supaya Surabaya benar-benar menjadi kota nomor 2. Jangan sampai ada yang bilang nomor 1 Jakarta, nomor 2 Jakarta, nomor 3 Jakarta, nomor 4 Jakarta, nggak tahu Surabaya nomor berapa. Nah, itu harapan kita semua akan meyakinkan kepada publik. Nah, terima kasih, saya kira itu yang paling. Terima kasih Gus Ami. Kalau kemarin sempat ada kelakar, Jakarta tuh bukan kota, provinsi. Jadi Surabaya tetap nomor 1. Saya ke Mas Seno. Mas Seno, monggo silakan waktunya. Ya, di tengah pandemi ini pertama kami segenap tim Mas Eri dan Cak Armuji ingin pertama-tama menyampaikan duka mendalam bagi seluruh tenaga kesehatan, dokter maupun para pasien yang telah gugur di tengah perang kita bersama melawan corona. Bagaimanapun semangat utama dari kami adalah bagaimana kami dapat menyelamatkan rakyat Surabaya, kami dapat memimpin rakyat yang selamat, rakyat yang makmur, rakyat yang aman semuanya kehidupannya. Sehingga kami sangat merasa berduka, kami menyampaikan duka yang mendalam dan hormat setinggi-tingginya bagi semua para pahlawan kita di perperangan melawan COVID ini. Yang kedua, pilkada ini bukan pilkada yang biasa-biasa saja. Pilkada ini pilkada yang luar biasa. Sehingga kami pun harus menempuh cara-cara yang luar biasa, cara-cara yang tidak biasa dalam mengajak seluruh masyarakat Surabaya untuk ikut serta dalam gerbong demokrasi yang kami kibarkan. Kami selama ini telah bagaimanapun berjuang bersama dalam menyaksikan bagaimana Bu Risma menegakkan bendera kebaikan. Kami ingin menampilkan bagaimana kota Surabaya ke depan tetap menjadi yang terbaik, tetap menjadi kota nomor 1. Bagaimanapun Mbak Agnes tadi sampaikan, Surabaya itu nomor 1 gitu. Kalau Jakarta memang provinsi, sehingga Surabaya bagaimanapun nomor 1. Narasi-narasi kepahlawanan yang selama ini menjadi ciri khas kota Surabaya akan kami bangkitkan dengan narasi gotong royong yang telah kami persiapkan. Kami yakin Surabaya akan dapat menjadi maju, dapat menjadi kota yang humanis, dapat menjadi kota kelas dunia yang berkelanjutan apabila kami tidak meninggalkan satupun rakyat Surabaya untuk berdiri di belakang kami. Kami akan bergandeng tangan, gotong royong semuanya untuk meneruskan kebaikan-kebaikan yang selama ini ada di kota Surabaya. Kami meneruskan kebaikan itu bukan berarti sepenuhnya 100% jiplak Bu Risma, tapi bagaimanapun semangat yang telah diusung Bu Risma, mau diakui atau tidak diakui, telah dirasakan oleh masyarakat Surabaya. Semangat yang sama itu pula lah yang akan kami perjuangkan, yang akan kami jaga, yang akan kami terus bawa sampai kapanpun nanti kami berjuang dengan Mas Eri dan Cak Armuji sebagai garda depan perjuangan kami. Merdeka. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya sampai pakai stopwatch ini supaya tidak diprotes oleh kedua tim pemenangan ini. Saya langsung terakhir sebagai penutup dari Cak Ocim sebagai seorang pengamat. Bagaimana melihat Surabaya? Masihkah kita yakin bahwa pemilih nantinya akan antusias untuk memilih pemimpinnya ke depan dengan tingkat partisipatif yang tinggi? Harapannya partisipasi masyarakat akan tetap tinggi untuk menjaga legitimasi pemilu. Saya percaya memang ini tidak akan menjadi pesta demokrasi. Tetapi ada virtu penting juga yang perlu saya sampaikan soal demokrasi empati. Bertarunglah, berkonteslah dalam batas-batas kesopanan masyarakat Surabaya. Ini saya pikir penting karena fatsun masyarakat Surabaya ini juga ternyata berpengaruh besar terhadap insentif elektoral. Karena itu di masa pandemi ini siapa yang bisa empati
siapa yang bisa mengaitkan solidaritas itu yang tinggi, insya Allah rasa-rasanya itu akan menjadi virtu baru yang menjadi edukasi ke masyarakat, dan saya pikir itu akan menjadi insentif elektoral juga. Jadi berfastabihul khairatlah di dalam kebaikan, berlomba-lombalah untuk menjadi pembangun peradaban baru sesuai dengan konteks masa pandemi. Terima kasih. Baik, terima kasih Cak Ocim. 5 tahun ke depan kepemimpinan yang baru pastinya akan sangat penting, tetapi tentunya kita tidak akan bisa sampai di 5 tahun yang akan datang kalau kita melupakan bagaimana kondisi yang ada sekarang. Kita tetap harus menjaga kesehatan masing-masing, jaga juga masyarakat supaya semuanya bisa tetap merasakan pembangunan berkelanjutan di Kota Surabaya. Mas Seno, terima kasih. Gus Ami, terima kasih. Cak Ocim, terima kasih. Sehat selalu, dan juga untuk warga Kota Surabaya jangan lupa 9 Desember 2020 tetap jaga kesehatan dan sehat selalu untuk kita semuanya. Selamat malam, sampai jumpa.